Dan ini perempuan ini subhanallah namanya udah niat. Kita tuh kalau udah niat, jangan kita berkurang dalam beramal. Walaupun saya niat sesuatu, ternyata materi yang ada di depan mata berlawanan dengan yang dia inginkan. Dia niat, oh saya punya bisnis, kalau goal saya bakal sedekah sekian. Ya, niat begitu. Tahu-tahu bisnisnya nggak goal. Udah dia lupain, kalau gitu nggak jadi. Enggak, orang kalau punya niat tetap dia paksain niatnya dalam amalan dia, sekalipun amalannya nggak sesuai dengan keinginannya, karena bisa jadi Allah punya rahasia di balik itu, seperti yang Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran. Maka istri dari Imran itu dia bilang wada'tuha untha, lalu dia tanemin niat lagi kepada anaknya, inni u'idzuha bik, ya Allah saya minta kepada engkau perlindunganmu untuk anak perempuan saya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan dzurriyyahnya keturunannya saya minta perlindunganmu untuk mereka daripada syaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, maka Allah terima niat itu, anak itu dengan penerimaan yang terbaik. Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, Allah maha kaya, nggak butuh kepada hal-hal yang remeh dari kita. Cuman Allah menerima apapun yang kita berikan kepada kita. Orang kalau ngasih bukan sesuai dengan kadar yang diberikan, tapi sesuai dengan kadar si pemberi. Itu suatu hari Nabi Sulaiman itu dia pengikutnya daripada bangsa manusia, bangsa jin, bahkan hewan, bahkan benda mati, angin ngikutin, ikut Nabi Sulaiman, dengar kata kepada Nabi Sulaiman. Nah ini Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdhalu salati wassalam, beliau itu adalah seorang nabi yang mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau itu jin, manusia dan hewan dengar ucapan beliau, dengar kata dengan beliau. Kalau beliau bilang ke angin, ayo belok kanan, itu angin belok kanan. Beliau jalan, terbang, dibawa oleh angin. Dibilang belok kiri, itu belok kiri. Beliau bahkan semut tahu, oh ini langkah kaki Nabi Sulaiman dan orang-orang yang bersama Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman pengen ngelewatin suatu lembah. Itu golat namlatun, satu semut bilang ke semut yang lainnya, ya ayyuhan namlu udkhuli masakinakum. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Hei semut yang lain, masuk ke rumah kalian. Ada apa? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Jangan sampai kalian keinjek sama Nabi Sulaiman dan juga tentaranya, orang-orangnya. Nabi Sulaiman dengar gitu senyum. Dengar gitu Nabi Sulaiman ketawa. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ketawa karena apa? Karena ucapan semut tersebut. Nabi Sulaiman faham apa yang diucapkan oleh semut tersebut. Dia tahu, oh ini semut nggak mau keinjek, sehingga Nabi Sulaiman baik terhadap semut tersebut, melewati jalan lainnya untuk menyelamatkan kawanan-kawanan semut tersebut. Nah ini Nabi Sulaiman, nabi yang agung, nabi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu menjadi mulia di sisi Allah karena kejujuran beliau, karena beliau jujur kepada Allah, menjadi nabi, menjadi seorang rasul yang menyampaikan ajaran Allah, amanat Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, itu yang kita sebut tadi, Nabi Isa dilahirkan oleh siapa? Oleh Maryam. Maryam ini ibunda dari Nabi Isa. Setelah ditanemin itu niat kepada Siti Maryam, dijaga oleh Allah dari gangguan syaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, diterima dengan penerimaan yang baik. Tadi kita bilang apa? Orang ngasih hadiah sesuai dengan kadarnya. Suatu hari itu di zaman Nabi Sulaiman itu ada satu burung hudhud. Burung hudhud kita tahu ceritanya. Ada cerita lainnya disebutkan burung hudhud bilang kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, saya mau menjamu seluruh orang-orang yang di kerajaan kamu. Burung hudhud yang kecil mau menjamu semua orang. Iya. Kamu mau jamu dengan apa? Dia bilang ada deh, pokoknya nanti saya yang ngatur, saya yang jamu. Manusia, jin, semua saya yang jamu. Maka Nabi Sulaiman kumpulin semuanya, dan ini hudhud bingung mau ngasih apa. Akhirnya dia bawa belalang, makanannya burung hudhud. Dia bawa belalang, dia taruh itu belalang ke dalam lautan. Dia bilang ini lauknya, sisanya adalah maroknya, kuahnya. Yang nggak kedapatan lauk, minum daripada maroknya. Cuman kata para ulama, memang pemberian sesuai dengan pemberi. Ini burung hudhud, dia saling ngasih kepada burung lainnya.
jangkrik atau belalang semacam itu. Sampai dalam syair disebut ja'at Sulaimana yaumal ardi hudhudatun ahdat lahu min jaradin kana fi fiha wa ansyadat bilisanil hali gailatan innal hadaya ala migdari muhdiha. Itu hudhud datang bawa hadiah yang kecil, cuman seakan-akan dengan lisan hal beliau menyebutkan hadiah sesuai dengan kadar pemberi. Kita sholat sesuai dengan kadar sholatnya kita, cuman Allah balas sesuai dengan kadarnya Allah. Sehingga kadar kita dibandingkan kadar Allah nggak ada apa-apanya. Apa arti semua yang seluruh kita keluarkan? Ibadahnya kita, niatnya kita mungkin kecil di mata kita. Di mata Allah ya jauh lebih kecil lagi. Cuman Allah kasih pemberian yang begitu besar. Sampai dalam syair yang lainnya disebutkan bahwasanya man ya'rifil matlub yahgir ma badal. Orang yang tahu apa yang bakal dia dapetin, dia bakal anggap remeh sesuatu yang dia keluarin. Ini kita tahu, oh saya ngabisin umur puluhan tahun, ngabisin umur buat ibadah, buat bertakwa, buat nuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu apa hasil yang bakal dia dapetin, yang dia lihat semuanya itu kecil. Nah, ini amalan kecil dari ibunda Siti Imran, Siti Maryam, istri Imran, niat, lalu dia niatkan kepada anaknya sehingga lahir dari anaknya, itu anaknya Maryam, lahirlah Nabi Isa. Nabi Isa berkat doa siapa? Doa neneknya. Doa neneknya Allah timbulkan pada Nabi Isa. Jadi Nabi yang salah satu ulul azmi minar rusul, salah satu 5 makhluk terhebat di dunia. Nabi Isa, Nabi besar Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Mereka ulul azm minar rusul. Nabi Isa salah satu dari mereka, hasil dari niat ibunya. Yang ibunya ya orang biasa, bukan keluarga, bukannya Nabi dan juga bukannya Rasul. Maryam berkah. Setiap Sayyidina Zakaria masuk ke tempat ibadah yang dikunci rapat, ada rezeki. Dari mana datangnya? Dari Allah. Sehingga oh ini tempat punya perhatian khusus dari Allah. Tiba-tiba masuk ada makanan, dari mana? Dari Allah, bukan dari makhluk. Dari Allah, Allah berikan secara langsung. Maka Sayyidina Zakaria jadikan tempat itu tempat yang berkah, punya pandangan tempat ibadah. Untung zaman itu gak ada yang bilang, oh tempat ibadahnya wali dipakai buat ibadah, dipakai buat doa, tempat syirik. Kita dalam Al-Quran diajarin sama Sayyidina Zakaria. Allah bilang apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, minta keturunan yang mulia, sehingga lahirlah daripada Sayyidina Zakaria Sayyidina Yahya dan nabi-nabi yang mulia, keluarga yang agung yang dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi Isa lahir dari Siti Maryam berkat doa dari ibunya. Ini semua kembali kepada apa? Kepada niat. Jadi kita hadir ke majelis ini kan zahirnya kita fisik udah gerak, tinggal hatinya kita pasang niat. Niat apa? Niat hadir ke majelis ini nambah ketakwaan, nambah keimanan, nambah ilmu. Bukan cuman buat didengar, untuk diamalin. Jangan kita pulang nggak bawa apa-apa. Pulang tuh bawa cinta, bawa mahabbah, bawa ilmu yang bisa kita amalin. Tentang tadi kita dengar Habib Ahmad menceritakan kepada kita gimana contoh Imam Haddad. Sholat duhanya kita ikutin, sholat witirnya kita ikutin, dan orang semacam ini banyak. Orang-orang semacam itu banyak. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Cimtud Duror, hasil doa dari ibunya. Setiap hari beliau ngaji, dengar nama orang soleh, datang ke ibunya, ibu doain saya jadi kayak begitu. Besoknya dengar nama kedua, dicatat, dia bilang ke ibunya doain. Setiap hari, sampai jadi orang hebat. Nah kita yang punya ibu bapaknya masih ada, minta doa kepada mereka. Atau kita pasangin niat kita kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau kita jujur dalam berniat, Allah Subhanahu wa ta'ala gak akan anggap remeh ibadah kita. Niat kita gak akan disepelekan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala campurkan, Allah gabungkan niat kita dengan niat para ulama, para solehin, para salafuna solehin. Allah gabungkan niat kita bersama niat mereka dan Allah terima niat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan juga keberkahan kepada Ustadz Abdul Wahab, begitu juga kakek beliau Ustadz Haji Abdul Hamid. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mertua beliau, keluarga besar, Allah berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, para habaib, para kiai, para asatif, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak pulang dari majelis ini kecuali membawa sebaik-baiknya bekal untuk dunianya kita, untuk akhiratnya kita, untuk alam kuburnya kita, untuk alam barzaknya kita, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa magasidana fi masagasidihim. Nas'aluka nadhrah min nadharatikal aliyah fi sa'atina hadhih ta'amu khairatuhal bariyah wal ummatal muhammadiyah fi dhahira wal khafiyah.
tub alaina taubatan nasuha wa nahna ridwanakal akbar, kutubna fi diwan ahli siddiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.